Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Siti Mutaharo dalam Learning Journal mingguan ke-9 ini. Dosen pengampu Bapak Dr. Adikuma MSI. Saya Siti Mutaharo akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan. Baik pemirsa, analisis proses dan unsur penulisan jurnalisme investigasi dari sifat, jenis, dan tujuan hingga tahapan produksi. Jurnalisme investigasi merupakan salah satu bentuk tertinggi dari praktik jurnalistik karena menuntut kemampuan analitis, riset mendalam, dan keberanian moral dalam mengungkapkan fakta tersembunyi. Dalam sejarahnya, praktik ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan publik dan akan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga kekuasaan. Di Indonesia, jurnalisme investigasi merupakan dikenal luas pada era reformasi ketika media memperoleh kebebasan pers pasca tahun 1998. Menurut Tahitu dan kawan-kawan pada 2021, munculnya media seperti Tempo memperkuat tradisi jurnalisme investigatif yang berfokus pada pengawasan publik. Peran media dalam mengungkapkan kasus besar seperti korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia menjadikan jurnalisme investigasi sebagai instrumen penting dalam kehidupan demokratis. Dalam konteks demokrasi, jurnalisme investigasi memiliki fungsi strategis sebagai alat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Melalui peliputan mendalam, jurnalis membantu masyarakat memahami praktik-praktik penyimpangan yang merugikan kepentingan publik. Adapun sifat dan jenis berita investigasi, teman-teman. Berita investigasi merupakan bentuk jurnalisme yang menekan proses pencarian dan pengungkapan fakta tersembunyi melalui riset mendalam, independensi tinggi, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktik media Indonesia, jurnalisme investigasi berperan penting dalam membangun transparansi, akuntabilitas publik, serta memperkuat fungsi kontrol sosial pers terhadap kekuasaan. Namun, praktiknya di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural, teman-teman, dan ancaman terhadap keselamatan jurnalis. Dalam era keterbukaan informasi, media massa memiliki peran strategis dalam mengungkapkan realitas sosial yang tidak terlihat di permukaan. Salah satu bentuk jurnalisme yang menonjol dalam menjalankan fungsi kontrol sosial adalah jurnalisme investigasi. Adapun sifat-sifat berita investigasi, yang pertama bersifat independen dan non-partisan. Jurnalis bekerja tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk kepentingan politik atau sponsor media. Yang kedua, berbasis pada fakta dan bukti kuat. Wartawan melakukan proses riset panjang, memeriksa dokumen, melakukan wawancara secara mendalam, hingga mengonfirmasi kepada berbagai pihak untuk menjaga validasi data. Yang ketiga, bernilai publik tinggi. Yang keempat, memiliki proses panjang dan risiko tinggi. Adapun tujuan penulisan dan struktur berita investigasi. Berita investigasi pada dasarnya bertujuan untuk mengungkap fakta yang tersembunyi, teman-teman, atau tidak mudah diakses oleh publik. Misalnya praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyelenggaraan hak, atau kegagalan sistematik agar masyarakat mendapat informasi yang akurat dan dapat menuntut akuntabilitas terhadap lembaga atau individu yang berwenang. Di konteks Indonesia, tujuan sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan media atau sering disebut dengan watchdog yang menjadi alat kontrol sosial untuk mendorong transparansi dan reformasi kebijakan publik.
Melalui bukti dokumenter dan verifikasi yang hati-hati, laporan investigasi memberikan legitimasi bagi tindakan publik atau hukum yang mungkin diambil setelah temuan publikasi. Selain itu, bertujuan investigasi meliputi perlindungan kepentingan publik dengan cara mempertemukan berbagai sumber, menyajikan konteks struktural penyebab masalah, dan menjaga keselamatan sumber serta korban selama proses peliputan. Selanjutnya, tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi dalam jurnalisme investigasi, teman-teman. Yang pertama, tahapan praproduksi. Tahapan praproduksi dalam jurnalisme investigasi merupakan fase awal yang dimana menentukan arah dan kualitas hasil liputan. Pada tahapan ini, jurnalis melakukan riset mendalam untuk memilih isu yang memiliki nilai berita tinggi, relevan dengan kepentingan publik, serta memiliki potensi mengungkapkan penyimpangan kekuasaan. Yang selanjutnya itu tahap produksi, teman-teman. Tahap produksi merupakan jantung dari proses jurnalisme investigasi. Pada tahapan ini, jurnalis turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi fakta di tempat kejadian itu, teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga itu tahapan pasca produksi atau setelah produksi. Tahapan pasca produksi ini menjadi proses penting dalam memastikan hasil investigasi siap dipublikasikan dengan tetap mempertahankan akurasi dan etika jurnalistik. Proses ini mencangkup pengeditan naskah, pemeriksaan fakta akhir atau fact checking, dan uji hukum terhadap konten yang akan diterbitkan. Editor yang berperan memverifikasi ulang seluruh kutipan, nama narasumber, dan bukti dokumentasi agar tidak menimbulkan kesalahan informasi yang dapat berdampak hukum. Oke, teman-teman, adapun kesimpulan yang tadi saya jelaskan adalah jurnalisme investigasi merupakan bentuk jurnalisme yang berorientasi pada pengungkapan fakta tersembunyi melalui riset mendalam, verifikasi ketat, dan analisis kritis terhadap isu publik. Sifat utama jurnalisme investigasi meliputi independensi, ketekunan, keberanian moral, dan tanggung jawab sosial. Berbeda dari jurnalisme konvensional, praktik ini menuntut investigasi tinggi serta kemampuan analisis dan etis yang kuat. Oke, selanjutnya jenis jurnalisme investigasi dibedakan berdasarkan fokus liputannya, meliputi investigasi sosial, investigasi ekonomi, investigasi politik, lingkungan, dan kriminal dengan tingkat risiko serta kedalaman analisis yang berbeda. Tujuan utama jurnalisme investigasi adalah mengungkap kebenaran yang tersembunyi demi kepentingan publik, memperkuat fungsi kontrol sosial, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga publik, teman-teman. Oke, selanjutnya itu struktur kepenulisan berita investigasi mencangkup dengan lead investigatif yang menarik, body analisis yang mendalam, berisi bukti dan kronologi, serta menutup reflektif yang menampilkan dampak sosial dan rekomendasi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kembali ke studio.